Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dapur DH. Kembali kita bertemu di channel Dapur DH dengan menu dan resep yang berbeda tentunya. Bagaimana sahabat? Apa kabarnya hari ini? Semoga sahabat Dapur DH semuanya selalu sehat dan selalu lancar dalam beraktivitas. Oke? Baik, kali ini Dapur DH akan mengeluarkan menu baru, yaitu gulai rabung jo udang, ya, gulai rebung campur udang. Ini gulai rebung khas Padang, bumbunya pun juga khas Padang ya. Bumbunya tidak ada improvisasinya, bumbu dasar. Baik, sahabat Dapur DH, kita lihat apa saja bahan dan bumbu untuk menggulai rebung udang ini. Kita lihat ya. Ini ada rebung. Ini rebung yang sudah direbus pakai kunyit ya. Ini kalau di Padang belinya satu mangkok ini, per mangkok. Kalau di Padang per mangkok ini Rp5.000. Kalau ditimbang lebih dari 250 gram ya. Jadi kita pakai hanya satu mangkok rebung yang sudah direbus dengan kunyit ya. Direbung. Kemudian ini udang putih. Udang putih ini kita memakai 12 ekor ya. Cuman segini kita pakainya. Kalau sahabat Dapur DH ingin menambah, boleh silahkan. Ini cabai giling halus. Kenapa ini sedikit? Karena ini pedas. Jadi kita hanya memakai 2 sendok makan. 2 sendok makannya nggak penuh ya. 2 sendok makan rata saja karena pedas. Kemudian ada bumbunya seperti biasa, daun kunyit, serai, daun salam, kemudian daun jeruk. Daun salamnya cuma satu kita pakai, kemudian 1 lembar ya. Ini daun jeruknya 3 lembar. Ini lengkuasnya saya keprek saja ya, kira-kira 3 cm atau 4 cm kita keprek. Nah, ini bumbu halusnya ini terdiri dari 1 cm kunyit ya, 1 meter kunyit. Karena kalau memakai kunyit terlalu banyak di dalam gulai itu rasanya agak agak kurang sreg. Kemudian 2 cm jahe ya. Ada 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Ini kita giling halus. Kemudian ini kenapa nampak? Kalau untuk menggulai saya lebih suka sekasar-kasar ini bawang merahnya, tidak dihaluskan ya. Ini bumbu halusnya. Kemudian ada santan ya, santan setengah kilogram santan. Kemudian ini 5 sendok makan minyak sayur untuk menumis gulai ini nantinya. Baik sahabat Dapur DH, kita akan langsung saja menumis gulai rebung udang ala Dapur DH. Baik sahabat Dapur DH, minyak sudah kita panaskan. Kita akan menumis bumbu halus ya. Kita tumis bumbu yang dihaluskan dulu. Kita tumis sampai harum ya. Kita masukkan daun-daunnya sahabat. Terus kita masukkan cabai giling halusnya. Jadi dalam menggiling bumbu halus seperti biasa ya, saya sudah menambahkan garam ya, garam 1 sendok makan. Kenapa 1 sendok makan? Nanti karena ini kita akan pakai kuah santan ya.
sudah harum baunya sahabat, kita masukkan udang. Kita tumis udang. Ini untuk gulai atau lauk sehari-hari ya, bisa digunakan. Setelah ini kita masukkan rebungnya ya. Salah, lupa. Kita masukkan santannya. Kita masukkan santan sedikit demi sedikit. Sesekali juga salah ya sahabat, namanya juga manusia, yang mau dimasukkan santan tapi yang disebut rebung. Nah ini kita aduk, jangan sampai santannya pecah ya sahabat. Ini kita hanya menggunakan bumbu dasar tanpa bumbu tambahan lainnya. Kita hanya memakai bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, dan daun-daunannya ya. Ini tidak akan kita masukkan bunga lawangan, tidak, kapulaganya juga tidak. Pokoknya kita tidak menambahkan bumbu tambahan, hanya bumbu dasar. Kita aduk terus ya sahabat ya. Ini juga masih gampang gulainya, gulai rebung dan udangnya gampang ya. Tidak banyak pemakaian bumbu-bumbu yang lain, hanya pemakaian bumbu dasar. Kalau dalam menggulai harus hati-hati dengan kunyit ya. Kebanyakan kunyit akan mengakibatkan gulai kita itu akan apa ya, kayak terlalu pedah, peka terlalu kunyitnya itu nggak enak sama sekali nanti gulainya. Jadi kunyit di sini sedang-sedang saja. Begitu juga dengan jahe, kelebihan jahe juga tidak mengenakkan. Beda dengan lengkuas ya sahabat. Lengkuas semakin banyak dipakai dia tidak akan mengakibatkan gulai tidak enak, tapi dia khas dengan cita rasa lengkuasnya. Kalau di Minang namanya kelebihan kunyit itu rasanya pada ya, tebal rasanya, nggak enak sama sekali kalau kelebihan kunyit. Lain halnya kalau kita membuat nanti ada pangek masin ya, itu kunyit yang dipakai, tapi kita pakai jangan kunyit yang terlalu tua. Nah ini kita aduk terus ya sahabat ya. Rebungnya kan sudah matang, jadi ini kita didihkan santannya, nanti baru kita masukkan rebung untuk terakhir. Kalau sahabat ingin menambahkan penyedap silahkan, tapi penyedap dari udang asli ini sudah ada ya. Udang akan mengeluarkan rasa manis pada gulai. Nanti kita akan menambahkan 2 biji atau 2 buah asam jawa ya.
Nanti kalau tidak dikasih asam, ini udang akan amis. Tapi setelah dibersihkan tadi, udangnya diberi asam cuka juga untuk menetralisir bau amisnya ya. Ini sudah mendidih ya sahabat ya. Kita akan masukkan rebungnya nanti. Gulai udang, aroma udangnya sudah cium, sudah keluar. Kita masukkan rebung. Ya. Nah, jadi rebung ini sudah direbus dengan menggunakan kunyit, makanya rebungnya jadi kuning. Tadi ada berderet orang yang menjual rebung, satu ini yang warnanya tidak mencolok, yang lainnya kuning berlebihan, berarti pakai pewarna. Jadi kita juga harus hati-hati untuk memilih bahan makanan, bahan atau bumbu untuk kita masak ya sahabat. Baunya harum tanpa kita tambahi dengan bahan tambahan lainnya. Kita hanya menggunakan bumbu dasar. Ini sudah harum. Kalau dalam memasak jangan pelit memakai bumbu ya. Jangan terlalu pelit. Apalagi bawang putih. Bawang putih ini menimbulkan cita rasa aroma yang luar biasa pada makanan atau masakan. Saya paling suka ini sahabat. Saya paling suka rebung yang seperti ini. Tadi diminta lagi nggak ada rebung tengah-tengahnya. Kata orang yang rematik nggak boleh makan rebung, orang yang asam urat juga nggak boleh makan rebung. Terus mereka mau makan apa ya? Berarti mereka hanya nanti bisa melihat gulai rebung udang dapur DH tanpa harus mempraktekkannya ya. Tapi niatkan semuanya untuk kesehatan, niatkan semuanya memakan untuk obat. Tuhan akan menjaga kita dari sakit, insya Allah. Oke sahabat dapur DH, ini bagaimana? Ya, ini udangnya. Ini udang putih ya, udang putih. Udang putih kulitnya tidak terlalu tebal, ya, kulitnya tipis sehingga kita makan kulitnya bisa langsung. Tapi kalau udang merah, kulitnya terlalu tebal dan keras. Nah, sahabat dapur DH, ini sudah selesai, cepat kan? Nah, ini salah satu lauk gula yang praktis juga ya. Kita hanya menunggu beberapa saat saja ini. Kata orang, kadang dikeluarkan minyak santannya dulu. Tapi ini sudah ada minyaknya dari tumisan. Ya. Nah,
Oke, sahabat dapur DH, ini selesai gulai rebung dan udang ala dapur DH-nya. Kita akan plating dan kita akan kembali. Oke sahabat. Sahabat dapur DH, selesai sudah masakan kita hari ini, yaitu gulai rebung dan udang ala dapur DH. Cantik bukan? Tentunya cantik dan enak. Silakan sahabat dapur DH praktekkan cara membuat gulai rebung udang ala dapur DH ini. Segar kan? Baik sahabat dapur DH, ditunggu like, subscribe, share serta komentarnya tentang channel dapur DH. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih sahabat dapur DH atas perhatiannya. Tunggu kami dari channel dapur DH yang akan tampil dengan menu dan masakan-masakan yang baru tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.